Halo kawan-kawan, kembali lagi bersama saya di channel Logika Politik, channel yang membahas mengenai logika-logika untuk beberapa keadaan perpolitikan dan prediksi mengenai perpolitikan ke depannya. Tetap bersama saya di sini dan jangan lupa like, subscribe dan share videonya jika kalian suka. Gak usah berlama-lama, kita mulai saja. Ya, kali ini saya akan memberikan video dua pidato Presiden ke-8 dan Presiden ke-7, yaitu Bapak Prabowo dan Bapak Jokowi. Ada yang menarik pada pidato kedua Presiden itu. Kita lihat dulu video pidato dari Pak Prabowo ya. Saudara-saudara, kemarin itu kita berhasil, kita menang, saya dapat mandat dari rakyat karena dukungan, bagaimana? Dukungan dari Presiden ke-7, dukungan dari Presiden ke-6, dukungan dari Gus Dur, dari langit. Kok nggak bisa kalah kita kemarin itu? Dan saudara-saudara, kembali lagi angka ya. KPU mengumumkan saya menang pada hari itu, waktu pengumumannya saya menang 58,58. 5 tambah 8 13. 13 tambah 13 26. 26 8. Benar. Habis itu saya dan Mas Gibran dilantik tanggal 20 Oktober 2024. 20 Oktober. 2 tambah 10 13 ya. 12 ya. 2 tambah 10 12. 1 tambah 2 3. 3 tambah 2 tambah 2 4. Jadi 2 tambah 8 ya, 11. 11 1 tambah 1 2. Yang dilantik tanggal itu pasangan nomor 2. Bukan aku yang atur loh. Saya nggak bisa pilih tanggal kan. Bukan kita atur. Ini sudah tondo-tondo. Berarti kita insya Allah akan berhasil membawa kebaikan kepada negara dan bangsa rakyat Indonesia. Jadi apa yang saya lakukan sekarang, saya katakan ini karena letak fondasi dasar dibuat oleh presiden-presiden terdahulu. Semuanya punya bagian, ibarat kita bangun rumah. Bung Karno letakkan, Pak Harto membangun, dan seterusnya. Pak Habibie, ya kan, Gus Dur, Ibu Mega. Saya akui Ibu Mega banyak keberhasilan dan jasa untuk Republik ini. Saya akui. Maaf kalau ada yang mau jelek-jelekan Ibu Mega, saya tidak suka menjelek-jelekan, karena saya juga mengerti apa yang beliau buat juga untuk Republik ini. Pak SBY, Presiden mengatasi krisis demi krisis, dibantu oleh Pak YK. Konflik berkepanjangan mereka selesaikan. Tsunami mereka hadapi. Krisis keuangan mereka atasi. Kita hormatilah orang yang telah berbuat baik. Pak Jokowi, saya katakan, beliau sangat berjasa sehingga kita sekarang bisa, insya Allah kita akan bangkit, kita akan hilirisasi, kita akan tingkatkan penghasilan untuk rakyat Indonesia. Ada yang melawan, ada. Kalau kita yang mau bersihkan korupsi, dilawan, kira-kira yang melawan kita siapa?
Hah? Yang lawan kita ya koruptor itu, yang maling-maling itu. Kita tidak gentar, kita tidak takut, kita akan terus membersihkan mereka itu. Saya katakan lebih baik kalian baik-baik, ya kan? Kalau malu ya diam-diam malam-malam datang ke saya deh. Ya, nggak usah ke istana, saya di Wican, di apa? Widya Chandra. Bener lagi. Begitu saya masuk rumah dinas saya nomor 8. Bukan saya yang milih rumah dinas, bukan Pak Pratik Menseknek. Jangan-jangan Pak Pratik ya? Oh, kasih Pak Prabowo nomor 8 aja. Enggak, itu rumah Menhan sebelum saya. Pak Riamizar di situ, Pak Purnomo di situ. Rumah aja nomor 8, bayangkan. Saya mau serahkan ke Pak Safri, dia nggak mau masuk. Dia nggak berani masuk, nomor 8. Fri, kamu sandinya apa waktu itu? 0 berapa? Hah? Kamu sandinya 10? Hebat dia. Ngomongnya gimana? 010? 010? Pada video itu, Pak Prabowo menyebut kalau beliau bisa menang karena mendapatkan dukungan dari Presiden ke-7, Presiden ke-6, dan dari Gus Dur di langit, makanya gak bisa dikalahkan. Pada video itu juga Pak Prabowo bilang kalau beliau tidak suka kalau ada yang menjelek-jelekan Bu Mega karena beliau tahu kalau Bu Mega sudah memberikan banyak hal. Di sana juga Pak Prabowo bilang ada yang mau melawan juga ada, yaitu para koruptor, dan beliau tidak gentar dan tidak takut dan akan terus membersihkan mereka itu. Beliau juga akan melanjutkan program Pak Jokowi, salah satunya hilirisasi, dan akan membantu masyarakatnya. Beliau juga kaget karena rumah dinasnya adalah nomor 8. Oke, sekarang kita lihat videonya Pak Jokowi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Presiden Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Bapak Jenderal TNI Haji Prabowo Subianto. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Gibran Raka Buming Raka. Yang saya hormati Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Bapak Jenderal Tri Sutrisno. Yang saya hormati Wakil Presiden ke-10, ke-12 Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla. Yang saya hormati Ketua dan pimpinan lembaga-lembaga negara yang hadir, yang saya hormati para ketua partai yang tidak bisa saya sebut satu persatu, nanti takut terselip seperti tadi. Yang saya hormati Ketua Harian, Sekjen,
seluruh jajaran pengurus Partai Gerindra dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote yang hadir pada pagi hari ini. Sebetulnya tadi malam saya sudah bernegosiasi dengan Pak Sekjen Gerindra agar saya tidak usah memberikan sambutan. Tetapi Pak Muzani dan Pak Dasko menyampaikan, Pak Jokowi ini yang meminta langsung dari Presiden Prabowo. Karena yang meminta Panglima tertinggi, yang meminta Presiden Republik Indonesia, saya sampaikan siap, Pak. Karena yang memerintah pemimpin tertinggi kita, Presiden Republik Indonesia. Saya ingin menyampaikan sedikit mengenai angka-angka. Tapi bukan seperti yang disampaikan oleh Presiden Prabowo tadi. Tahun 2014, saat awal saya menjabat, approval rating di awal-awal yang diberikan oleh lembaga survei itu 62%. Kemudian karena menaikkan harga BBM melorot menjadi 52%. Sekarang ingin saya bandingkan dengan approval rating Bapak Presiden Prabowo Subianto. 100 hari kemarin, survei kinerjanya 80,9%. Dukungan dari parlemen juga di atas 80%. Artinya apa? Dukungan rakyat sangat kuat sekali, dukungan politik di parlemen sangat kuat sekali. Sehingga saya boleh menyampaikan Presiden Prabowo ini adalah presiden dengan dukungan terkuat baik dari rakyat maupun dari DPR. Coba cek seluruh presiden yang ada di dunia ini, sekarang ini nggak ada yang sekuat Bapak Prabowo Subianto. Saking kuatnya, sampai detik ini saya tidak melihat ada yang berani mengkritik. Yang jadi sasaran adalah Jokowi. Karena saking kuatnya Bapak Presiden Prabowo Subianto. Dikit-dikit yang salah Jokowi, dikit-dikit yang salah Jokowi, dikit-dikit yang salah Jokowi. Coba sekali-sekali nyalain Pak Prabowo. Nggak berani. Karena kepemimpinan dan determinasi Pak Prabowo sudah sangat teruji. Kita tahu tadi sudah disampaikan oleh Pak Prabowo. Buktinya berkali-kali kalah tetap terus maju. Dan akhirnya menang. Mohon maaf, 2 kali yang mengalahkan saya.
Dengan kekuatan approval rating dan dukungan politik tadi, saya meyakini di bawah kepemimpinan Pak Prabowo, satu persatu nanti program-program yang sudah direncanakan akan bisa terrealisasi dengan baik. Dengan kepemimpinan Pak Prabowo, saya juga yakin Partai Gerindra akan semakin besar. Gerindra ini kalau kita lihat, kita samakan dengan mesin Gerindra, Gerindo. Itu kerjanya kan mirip-mirip. Saya melihat kepemimpinan Pak Prabowo ini mirip-mirip dengan mesin Gerindra tadi. Yang bisa halus, dihaluskan. Yang tidak bisa dihaluskan, tapi diajak terus, dirangkul, diajak, semua diajak. Saya melihat kepemimpinan Pak Prabowo ini sangat unik dan sangat bagus untuk negara kita. Terakhir, selamat ulang tahun ke-17 kepada seluruh keluarga besar Partai Gerindra, dan juga selamat kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto yang telah ditetapkan menjadi Ketua Umum dan Ketua Pembina Partai Gerindra tahun 2025-2030 lewat KLB yang hari Kamis kemarin diselenggarakan. Kami mendukung Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk membawa Indonesia menjadi negara maju yang adil dan makmur, membawa Indonesia menjadi Indonesia Raya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Jokowi. Terima kasih Bapak Jokowi. Pada video itu, Pak Jokowi mengakui kalau approval rating Pak Prabowo sangat luar biasa. Hasil survei selama 100 hari saja mencapai 80,9%. Sampai-sampai tidak akan ada yang berani mengkritik Pak Prabowo. Karena dukungan dari masyarakat kuat. Dukungan dari DPR juga kuat. Yang menjadi sasaran adalah Pak Jokowi sendiri, yaitu keseruan pidato kedua presiden itu. Segitu dulu video saya kali ini, mudah-mudahan bisa membuat kita semua semakin bisa berpikir, mana yang harus kita pilih dan mana yang harus kita tinggalkan. Jangan sampai asal-asalan ya, semangat cerdas! Kembali lagi saya ingatkan, like, subscribe, share dan kirim komentar kalian. Terima kasih.